Bunyi besi berderak masih bergetar di telinga, bercampur dengan bisikan putus asa. Aris, wajahnya, topeng ketakutan yang terdistorsi dalam cahaya redup lampu depan yang pecah. Maya, kumohon, ini satu-satunya kesempatan. Kamu, seorang wanita, sistem akan berbelas kasih. Percayalah, aku akan menunggu setiap kunjungan, setiap paket, hanya untukmu. Kamu selalu mengagumi orang-orang yang bersemangat kuat, kan? Jadilah bintang penuntunku dari neraka ini. Suaranya serak, tangannya mencengkeram bahunya dengan panik, menancap pada kain mantelnya, seperti orang tenggelam yang meraih pelampung. Dia kaku karena syok dan kengerian saat itu, ketika dunia mereka terpecah menjadi sebelum dan sesudah di bawah roda mobil, hanya mengangguk seolah dalam mimpi. Kerak es sore bulan Desember sesaat lalu tampak seperti gangguan kecil, berubah menjadi kain kafan bagi kehidupan orang lain dan awal dari mimpi buruknya sendiri. Kesalahan Aris dia pikul di pundaknya yang rapuh, kawat berduri merobek langit, dinding beton menekan. Beberapa bulan pertama Aris datang secara teratur, matanya di balik kaca buram ruang kunjungan menjanjikan keabadian. Kiriman, penuh perhatian palsu, perlahan berkurang. Maya sayang, kamu mengerti kan? Di sini kamu seperti di balik tembok batu. Suaranya di gagang telepon terdengar semakin jauh pada kunjungan terakhir, seperti yang ternyata. Sementara aku harus berputar-putar seperti gasing agar bisnis terkutuk ini tidak runtuh. Tanpa kamu, semuanya menjadi sulit tak tertahankan. Tak lama kemudian datang pemberitahuan resmi tentang perceraian. Kemudian, berita tentang pernikahan barunya dengan seorang asisten muda. Pukulan terakhir adalah pencabutan domisilinya di rumah mereka yang dulu bersama, penuh tawa. Mereka tidak punya anak dan sekarang itu tampak menjadi satu-satunya titik terang di masa kelam ini. Ruang kerja Kolonel Wijaya, kepala penjara wanita, tenggelam dalam kepulan kopi harum. Pagi sudah tidak berjalan baik sejak awal, dan menjelang tengah hari berubah menjadi kekacauan total. Dia mengumpat melalui gigi, mendorong cangkir menjauh dengan gerakan kasar. Bawa Maya kemari, segera. Kenapa kamu diam saja, melihat? Gertaknya pada petugas jaga, bergegas keluar dari ruangan. Di sayap rumah sakit tercium bau karbol dan ketakutan. Kolonel Wijaya, kumohon, tinggalkan ruang operasi. Anda tidak bisa membantu apapun sekarang. Tugas Anda sudah selesai. Saya yang memimpin di sini. Kata kepala medis dengan tegas, menunjuk pintu kepada kolonel. Wijaya membungkuk, keluar. Melalui kabut keputusasaan dia melihat bagaimana seorang sipir membawa masuk tahanan bernama Maya, bagaimana para perawat berlarian. Dia berdoa kepada semua orang suci untuk menyelamatkan nyawa Sari, satu-satunya keponakannya, gadis rapuh, yang hidupnya tergantung pada seutas benang setelah jatuh konyol dari rak di arsip. Memindahkannya ke penjaranya adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan untuknya, melanggar semua aturan yang terbayangkan dan tak terbayangkan. Sialan rak itu, kenapa harus Sari? Dia begitu tidak beruntung. Berdentang di pelipis kolonel, sementara dia menunggu. Lebih dari 1 jam para ahli bedah berjuang untuk hidup gadis itu. Mereka menang. Maya, setelah darah langkanya dengan golongan 4 negatif mengalir ke dalam pembuluh darah Sari, dibawa ke kamar terpisah. Dia berhak atas ransum tambahan, dan bahkan sebatang coklat murah. Dia berbaring, menatap langit-langit, dan pikiran pahit menyiksanya. Jadi, beginilah harga kemuliaanmu, Aris. Desember. Semuanya terjadi di bulan Desember. Berjanji cinta abadi, mati di hari yang sama. Sampai di telinganya terdengar potongan percakapan dokter dari ruangan sebelah. Astaga, plasma macam apa ini? 4 negatif. Menemukan donor adalah keajaiban. Kalau tidak, gadis itu akan pergi menghadap Sang Pencipta. Sekarang dia berhutang budi seumur hidup pada Maya ini. Sehari kemudian Maya dikembalikan ke barak. Hidup berjalan seperti biasa. Sari beberapa minggu kemudian meninggalkan unit medis. Dan tak lama kemudian juga tembok penjara karena amnesti. Kolonel Wijaya yang tidak terbiasa berhutang budi memulai proses pembebasan bersyarat Maya. 2 bulan kemudian datang jawaban positif saat gerbang zona yang berkarat tertinggal di belakang, terpatri dalam ingatan selamanya. Jiwa bernyanyi. Dia siap memeluk orang pertama yang ditemui, bahkan kucing liar kusam yang menggosok-gosokkan badannya di kakinya. Seandainya dia tahu bahwa tak lama lagi dia akan menjadi sama, bebas, tetapi tanpa rumah.
Dia bergegas pulang. Dia tahu tentang perceraian, tetapi tidak tahu bahwa Aris telah merenggut tempat berlindung terakhirnya. Dia yang membuka pintu. Di wajahnya terpantul ketakutan yang tak terselubung. Dia selalu pengecut. "Halo, tidak mau membiarkanku masuk? Aku sudah bebas, Aris. Aku tidak punya tempat tujuan." Suaranya datar, hampir tanpa kehidupan. "Aris, sayang, siapa di sana?" Dari dalam apartemen keluar seorang gadis muda mengenakan kemeja kotak-kotaknya, kemeja yang pernah Maya pilihkan untuknya dengan penuh cinta. "Sayang, masuk ke kamar, aku sebentar." Dia berkata cepat dan bergegas masuk, membawa keluar tas olahraga kecil. "Barang-barangmu." Maya menatapnya langsung ke mata, mengambil tasnya, berbalik diam-diam dan turun tangga. Pintu di belakangnya tertutup. Pengkhianat, pecundang. Di dalam jiwa ada kekosongan. Beberapa hari pertama dia, dengan sisa-sisa antusiasme masa lalu, menelepon teman-teman lama. Sia-sia. Tidak ada yang mau berhubungan dengan mantan narapidana. "Maya sayang, kamu mengerti kan?" Citra berkicau. Teman terdekatnya dulu, kini pemilik salon kecantikan mewah, yang lupa bagaimana Maya pernah membantunya, yang datang ke ibu kota tanpa uang sepeser pun, untuk mandiri. "Kami punya pelanggan, elit. Kalau mereka tahu, skandal. Aku punya petugas kebersihan dengan ijazah. Maaf, tidak ada yang pribadi. Mau dirias, ditata rambut? Gratis, sebagai teman." "Terima kasih, aku bisa sendiri." Maya berkata dengan datar. "Jangan tersinggung dong. Aku senang, tapi..." "Lupakan saja. Sukses ya teman." Maya tersenyum sinis dan keluar. Itu adalah jangkar terakhir, harapan terakhir. Inilah dia, tandanya. Kucing itu di gerbang, bebas, tapi tanpa rumah. Malam dihabiskan di bangku taman, meletakkan tasnya di bawah kepala. Begitulah kehidupan barunya dimulai, kerja serabutan di gudang dengan upah kecil, yang nyaris tidak cukup untuk makan, dan sesekali pergi ke pemandian umum, dan malam-malam dingin di bangku yang sama. Suaranya serak, karena pilek terus-menerus. Pekerjaan di gudang berhenti, uang habis. Berjalan di terowongan bawah tanah, Maya merasa tanah bergeser dari bawah kakinya. Tersadar karena seseorang menepuk pipinya dengan lembut. Di atasnya menunduk wajah berbintik-bintik bermata biru. Oh, syukur kepada Sang Pencipta. Sadar, astaga, bikin kaget saja. "Aku jalan, lihat, kamu melorot pelan-pelan." Gadis itu berceloteh. Maya bangkit dengan susah payah. Gadis itu memperhatikannya baik-baik. "Dengar, sepertinya aku mengenalmu." "Kamu? Maya?" "Pasti," seru si bintik. "Ya, kamu?" "Aku Sari, keponakan Kolonel Wijaya. Kamu memberiku darahmu." "Astaga, pertemuan yang luar biasa. Aku mencarimu. Pamanku bilang kamu bebas bersyarat. Aku ke rumahmu, ke alamat itu." Ada cewek kurus sombong yang buka pintu. Bilang kamu tidak tinggal di sana dan tidak tahu di mana mencarimu. Mantan suamimu, bajingan besar, mengancam akan lapor polisi kalau aku datang lagi. Bagaimana kamu bisa hidup dengan orang seperti itu? Aku tidak mengerti. Tertulis jelas di dahinya, sampah. Maya setelah sepenuhnya sadar, merapikan pakaian, mengambil tas, dan berjalan menuju keluar. "Terima kasih atas perhatiannya," katanya sambil lalu. "Tunggu, kamu mau kemana?" "Tidak tahu, kemana kaki melangkah." "Jadi kamu gelandangan?" "Ya, kenapa aku bertanya? Dari penampilan, pasti begitu." "Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Malam ini kamu menginap di tempatku, dan besok kita akan memikirkan sesuatu. Ayo, pergi." Dia dengan tegas mengambil tas dari Maya yang kelelahan. Apartemen Sari luas dan sederhana, tetapi ditata dengan selera sempurna. "Maya, ini kamarmu. Di kamar mandi ada handuk dan jubah mandi baru. Pergilah, berendam. Ada banyak botol-botol wangi di sana, dan aku akan menyiapkan makan malam." Maya hampir tidak berbicara. Sari merasa wanita itu hancur, tapi kata-kata juga tidak dibutuhkan. Sari senang bisa menemukan penyelamatnya. Astaga, bagaimana jalanan membunuh kecantikan. Maya sangat cantik, bahkan dalam pakaian penjara, pikirnya sambil mengupas kentang. Bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri Bima, kakak Sari. "Halo adikku, bau apa ini? Memberi makan 100 gelandangan?" Dia mengendus. "Pakaian usang apa ini?" Dia menunjuk jaket Maya di lorong.
Buang saja. Berhentilah mengernyitkan hidung aristokratmu. Kalau tidak suka, pergilah. Coba hidup seperti aku di Ganggang. Lihat bagaimana kamu akan harum Hugo Boss. Aku menemukan Maya hari ini. Seru Sari. Yang itu? Tanya Bima. Ya, dan dia ada di sini. Ini jaketnya. Kamu harus lihat keadaannya. Bagaimana kalau kita buang jaket ini dan beli yang baru? Dia menawarkan dengan lebih lembut. Bagaimana kalau kamu tidak usah memerintah di sini, ya? Jawab adiknya. Pada saat itu Maya keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi handuk abu-abu, rambut hitam kebiruannya tergerai hingga pinggang. Melihat pria asing, dia merasa malu. Halo! Bima menatapnya dengan minat yang jelas. Oke Maya, jangan pedulikan dia. Ini kakakku Bima, dan dia sudah mau pergi. Sari menyela. Aku tidak pergi kemana-mana, gerutunya. Kalau begitu jangan berdiri seperti patung, dan jangan melotot seolah melihat pameran. Pergi, bantu menyiapkan makan malam. Perintah adiknya. Saat makan malam dengan kentang goreng renyah, mereka banyak bercanda. Bima jelas menyukai Maya. Setelah makan malam dia pergi, membawa serta jaket lama Maya. Keesokan harinya dia datang lagi, dengan sebuah tas besar. Ini untuk kalian, gadis-gadis. Dia menyerahkan dan menghilang. Di dalam tas ada jaket baru, hampir sama dengan yang lama, dan banyak barang indah dan berguna lainnya. Aku merasa tidak enak. Aku kan pengangguran, tidak bisa mengembalikan uangnya. Maya menolak. Hentikan, Bima tulus memberikannya. Ini hanya barang. Sari keberatan. Maya mencoba jaketnya. Jaket itu pas. Matanya berkilauan. Bagaimana aku bisa berterima kasih pada Bima? Pakai saja dengan senang hati. Itu adalah ucapan terima kasih terbaik. Maya, tinggal di tempatku saja. Ada cukup tempat dan lebih menyenangkan bersama. Sari, aku tidak bisa menyalahgunakan kebaikan kalian. Kalau kamu pergi ke jalanan lagi, aku tidak akan bisa tidur. Tinggal saja sampai kita menemukan sesuatu, oke? Aku perlu mencari pekerjaan. Jadi, kita tinggal bersama? Sari tersenyum. Ya, jawab Maya dan memeluk gadis itu. Hari-hari berlalu dalam pencarian kerja yang sia-sia. Bima selalu ada di dekatnya, perhatian dan dukungannya menyentuh hati Maya. Dia mengusir pikiran tentangnya. Tetapi hati tidak mau menurut. Tidak pernah ada orang yang begitu peduli padaku. Sepertinya aku jatuh cinta, seperti gadis remaja. Setelah mendapat penolakan lagi, dia hampir putus asa. Sore hari Bima datang. Maya, kamu kan akuntan yang hebat. Di perusahaan kami ada spesialis yang cuti melahirkan. Bisa menggantikannya? Besok pagi aku akan jemput. Kita bahas semuanya di kantor. Baik, aku akan menunggu. Pagi hari Bima menunggunya di depan gedung apartemen dengan mobil mewah. Cepat naik. Dia membuka pintu. Di jok belakang tergeletak buket mawar yang sangat besar. Interiornya harum. Ini untukmu. Ada kotak lagi. Di bawah buket Maya melihat kotak beludru. Menatap Bima dengan tatapan bertanya. Buka. Begini caraku dengan canggung melamar wanita yang kucintai. Kamu bersedia? Kalau ya, pakai cincinnya. Tangannya bergetar. Dia memakai cincin itu. Aku bersedia. Nah, setelah ini jangan heran apapun. Rute ke kantor tampak sangat akrab bagi Maya. Saat puncak gedung tua itu terlihat, dia tertegun. Kemana kita datang? Ini tempat kerjamu yang baru, atau yang lama? Seru Bima. Ini kantorku. Maksudku, dulu milikku. Ini kantormu yang sah. Dan bisnis kita juga, kata Bima memeluknya. Aris bangkrut. Aku membeli perusahaannya. Semuanya seperti dulu. Bahkan pohon ficus benjamina kesayangannya berdiri di sudut. Aku menyiramnya sendiri. Nenekku punya yang seperti ini. Dia berbicara dengannya. Bagaimana dengan gadis yang cuti melahirkan? Itu istri Aris. Perusahaan akan membayarnya semuanya, sesuai aturan. Anak-anak di masa depan tidak boleh menderita karena kebejatan orang tua. Keadilan harus ditegakkan. Kamu menjalani hukuman atas kejahatan orang lain, dan kamu malah dibuang ke jalan. Kemudian, setelah Maya memahami urusan bisnis, persiapan untuk acara utama dimulai. Sayang, aku sudah daftarkan kamu di salon terbaik di kota. Jangan terlambat pemiliknya. Sombong. Bima menyerahkan undangan kepada Maya dengan inisial yang familiar. Citra. Saat Maya masuk ke salon, Citra terpaku.
Gosip sudah lama menganggap Maya mati. Sementara di depannya berdiri seorang wanita cantik, bahagia. Maya sayang, betapa aku turut bahagia untukmu. Mendapatkan pria seperti itu. Ya, Arismu dulu juga lumayan kok. Lupakan Aris. Dia punya keluarga lain, bayinya tumbuh. Maya menjawab dengan tenang. Pernikahannya luar biasa. Di antara tamu juga ada paman pengantin pria, Kolonel Wijaya. Bima, kamu mendapatkan harta karun. Jagalah dia. Orang seperti ini sangat berharga. Langka, katanya memeluk keponakannya. Pasangan pengantin baru berseri-seri dengan kebahagiaan. Dan 9 bulan kemudian, lahir seorang bayi yang mengagumkan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri suka, berlangganan saluran ini, dan tinggalkan komentar Anda. Ini sangat penting bagi kami.